sini saya ingin mewawancarai Bapak dan Ibu selaku orang tua wali murid yang cukup berprestasi yaitu Mbak Ocha. Untuk yang pertama, apa yang melatar belakangi Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan sekolah kelas 1 bagi Mbak Ocha? Saya agak keras sedikit ya. Tapi boleh jawaban singkat ya. Ya, nanti biar ditambahin ya, siapa. karena itu sekolah Islam terpadu gitu aja. Karena kalau yang sekolah umum kan dia dapat hanya umum. Tapi kalau di situ kan dia mungkin agama tetap eksis, sholat 5 waktu, ngajinya. Jadi itu alasan utamanya. Ya, jadi kalau boleh saya tambahin, karena dulu Mbak Ocha juga dari SD Islam ya. Jadi dari SD itu, jadi biar lanjut gitu lah apa yang sudah Mbak Ocha dapat dari SD, hal-hal positif apalagi berkaitan dengan agama itu masih tetap nyambung gitu. Ya, jadi alhamdulillah dari SD memang dulu udah lihatnya nanti ilmu agama bisa dapat gitu. Ya, selain ya prestasinya tentu saja ya. Bonus yang saya prestasi. Utamanya mungkin ya solehah, kalau di Jawa soleh, kalau cewek solehah. Terima kasih. Lalu yang kedua, apakah saat itu hasil dari kompromi Bapak dan Ibu kepada anak juga? Ya, sebenarnya aku jawab ya. Jadi satu paket, saya mau, ibunya mau, dan anaknya memilih itu. Kebetulan awalnya malah Mbak Ocha itu waktu dari SD tiba-tiba mendadak pengen masuk ke SMP Mu'alimat ya. Mu'alimat ya, kalau yang Mbak Ocha pengen masuk di kelas internasional. Nah cuman waktu itu tuh kayaknya itu kita kok kayak kalau jauh-jauh itu belum siap melepas gitu. Terus jadi kita tetap ya udah Mbak Ocha seperti rencana semula aja, masuk ke M+ aja gitu. Sebenarnya di Mu'alimat Mbak Ocha udah diterima waktu itu di sekolah internasionalnya, cuman dipikir-pikir kayaknya kita kok kalau ngelepas untuk ke ini belum siap ya, malah anaknya pengen ke pondok, kitanya malah belum ready gitu. Jadi terus akhirnya semakin mantap untuk ke M+ karena memang dari awal pengennya ke M+. Lalu selanjutnya, sebelum mendaftarkan ke M+, kira-kira ada nggak sih hambatan buat masuk ke M+ gitu? Kalau hambatan sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Iya, hambatannya nggak ada. Karena jalurnya dia kan dari Mugu ya. Oh iya. Kan itu satu link ya. Iya. Terus anaknya juga mau, kitanya juga oke gitu. Jadi cuman awalnya tiba-tiba nggak tahu, mungkin ada presentasi dari sekolah, dari SD Mugu waktu itu mungkin ya ada Mu'alimat itu, terus Mbak Ocha itu sempat pengen ke sana gitu. Cuman dia kan sudah daftar, sudah diterima, tapi terus sedikit-sedikit nanti kita kok kayaknya ya itu tadi malah faktor kami ya gitu masih. Tapi kan waktu itu ya sih terus dicoba didaftar aja, toh nanti juga mungkin belum nggak diterima, pikirnya waktu itu gitu. Dilalah kok diterima, terus sudah diterima. Aduh gimana ya Dek, misalnya tetap di atas saja gitu. Tapi kok untungnya si Mbak Ochanya ya terus mau. Terus saat ini Mbak Ocha berada di level terbaik di sekolah. Apa perasaan dan harapan Bapak dan Ibu kepada Mbak Ocha? Saya tetap menjadi Ocha. Ya kalau saya sih kembali ke ini, anak yang soleh aja, sholat 5 waktu, ngaji udah. Kalau yang lain bonus ya. Iya, jadi ya alhamdulillah kalau ternyata Mbak Ocha itu memang sudah maksudnya ya itu kok ternyata ada satu ketertarikan tertentu, artinya ternyata dia suka dengan bahasa Inggris dan dia alhamdulillahnya setelah juga di M+ kan dia semakin meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Itu alhamdulillah kami bersungguh senang gitu. Tapi memang yang penting kami tekankan sama Mbak Ocha, yang penting tetap jadi anak yang solihah, itu yang utama deh, sekolah di sana. Yang paling utama kita tekankan selain prestasi duniamu, yang utama adalah prestasi akhiratmu kelak. Itu harapan kami sebagai orang tua. Lalu kalau dari pihak sekolah sendiri,
menurut Bapak dan Ibu perannya apa saja? Banyak ya. Ya, banyak ya, maksudnya anak saya menjadi begitu mesti kan Iya, peran karena sekolah besar. iya, karena Bapak Ibu gurunya di sana yang memberikan kesempatan, mensupport dia dengan sepenuhnya. Jadi saya bilang justru memang itu lebih banyak sekolah yang membukakan visi-visinya Mbak Ocha gitu. Jadi dia semakin berkembang, semakin banyak hal yang Mbak Ocha itu lakukan sebenarnya di Empress ya. Jadi dia itu kayak banyak pengen nyoba ini, ikut grup seni dulu pernah juga. Jadi terus public relation apa ya dulu apa ya filmnya. Jadi Mbak Ocha itu memang kalau saya lihat di SMP ini tuh dia berkembang banyak gitu, dan pasti itu adalah peran dari Bapak Ibu guru yang dari Empress. Stakeholder ya, semuanya lah ya. Iya, gitu. Jadi kalau kami itu sebenarnya nggak pernah menuntut Mbak Ocha ini itu nggak pernah. Jadi terserah yang dia sukai apa, dia mau apa, monggo. Yang penting dia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, antara sebelum masuk dan sesudah masuk di tahun ketiga sekolah di sini di Empress, perbedaan positif apa yang Bapak Ibu rasakan dari Mbak Ocha sendiri? Ya, kalau saya pribadi melihat dia menjadi anak yang lebih berkarakter. Karakter tentunya positif ya, itu lebih percaya diri, terus komunikatif, apa lagi ya, banyak sekali yang mungkin yang hal-hal positif. Ya mungkin yang ya ini bukan negatif ya, kalau saya sih jadi kayak ya itu bagian dari resiko ya, dia sibuk, dia capek mungkin itu ya gitu ya, mungkin itu ya. Tapi kan itu bagian dari dinamisasi loh, pilihan, maksudnya hidup itu kan pilihan gitu. Lalu apa yang Bapak Ibu tangkap dari penilaian masyarakat tentang Empress, baik penilaian positif maupun negatif? Empress itu kalau itu bilang sekolah ayo berkualitas itu pengertian luas ya. Yang jelas atensinya itu lebih ke siswa, sekolah, stakeholder ya semuanya kalau saya bilang ya. Itu sekolah ini sangat berkualitas karena dia kayak bisa betul-betul intens ke siswanya. Satu ya mungkin ini dibilang negatif atau nggak negatif kembali pilihan ya. Apabila orang ingin anaknya baik masuk di sekolah yang berkualitas ya memang pilihan, terkadang ada harga yang harus dibayar. Mungkin itu saya nggak tahu itu negatif atau positif, saya kurang tahu ya. Tinggal tiap orang kan ini ya, artinya aku berkorban apapun, biaya seberapapun ya why not untuk kebaikan anakku ya, itu saya nggak ngerti ya. Itu mau diartikan tinggal masalah perspektif ya, negatif positif itu perspektif kalau menurut saya gitu. Lalu apakah ada kritik dan saran buat Empress dari Bapak Ibu? Sementara nggak ada ya. Ya mungkin apa ya, pertahankan kalau bisa ditingkatkan. Harapan Bapak dan Ibu terhadap Empress di masa mendatang, misalnya kayak 25 tahun ke depan. Yang pasti tingginya semakin jaya, semakin keren dalam membekali anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang maju ke depan, yang tapi tetap terdampingi dengan akhiratnya. Jadi saya menginginkan Empress semakin bagus, semakin sukses, semakin menarik minat anak-anak yang anak-anak di masyarakat untuk masuk di sana untuk mendapatkan bekal agama beserta ilmu. Saya mau nambahin lagi. Sekolah ini kan berdiri, dia punya visi misi. Nah, kalau saya bilang pertahankan visi misi itu. Tetap kalau bisa langgeng, jangan sampai dalam tanda kutip berubah atau apa, kalau bisa malah tinggalkan lagi. Karena mahal, menurut saya visi misi itu mahal. Lalu yang terakhir, jika disuruh memilih 3 kata, apa yang identik dengan sekolah Empress? Saya sekolah Islam terpadu
bonusnya prestasi ya, Nah, ya. lebih tepatnya gitu. Jadi sekolah Islam terpadu tapi ada bonus di situ ya, bonusnya prestasi. Demikian juga pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab dan minta maaf jika ada salah kata. Makasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.